Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Februari 2026. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini Cenara Reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Scorpio, langsung saja kita mulai. Ini dia. Oke, ada Two of Wands di sana. Berikut ada energi dari Seven of Pentacles. Berikutnya ada energi dari Page of Cup Reverse. Berikut ada energi dari Ten of Swords Reverse. Berikut energi dari The Sun. Kemudian ada energi dari Two of Swords. Kemudian ada di situ Queen of Pentacles. Nah, berikutnya di sini ada energi dari Ace of Swords. Nah, kemudian di situ ada energi dari The Chariot ya. Nah, kemudian di sini ada energi dari The Empress. Oke. Kenapa kamu? Karena mari lihat gini. Nampaknya kamu memang sudah mulai ya memberikan perhatian lebihnya kamu kepada si pasangannya kamu ini. Tapi memberi perhatian di sini tuh tentu ya berikut dengan sikap judgmentalnya kamu, gitu lah. Jadi kalau Maret gini, bisa aja kayak apa saja gerakannya si dia, apa aja omongannya si dia, di situ tuh kamu selalu yang dia omongin nggak bener, yang dia omongin bikin aku sakit hati, yang dia omongin itu tuh keliru, yang dia lakukan itu tuh salah, yang dia kerjakan itu tuh seharusnya jangan yang seperti itu. Terus berisik, mari lihat ya, kepalanya kamu itu tuh berisik untuk tetap memberikan poin kepada si pasangannya kamu ini. Dia diem, bisa aja kamu, dia sedang mau cari perkara, gitu ya. Dia komplain, dia ngomong sama kamu, menurut kamu, dia taunya komplain aja sama aku, gitu. Jadi mari lihat kayak ada ya kesensitifannya kamu, sisi sensinya kamu itu tuh kayak menyala betul ya ke si pasangannya kamu ini, gitu loh. Jadi kalau Mari bilang sih ini kamu kayak modelnya kesel aja ya, banyakan keselnya kamu ngelihat si bebeknya kamu ini, kesel gitu loh. Kayak kamu ngelihat ini orang happy, tapi dengan sikapnya, dengan rasa bahagianya dia, itu tuh justru bisa nyakitin kamu gitu loh. Di sana ya. Kamu bukannya kayak julid kah? Kamu mungkin bukannya kayak yang orang iri dengki gitu ya. Hanya saja ya menurut penilaiannya kamu gitu loh. Menurut penilaian sesuai dengan kesadarannya kamu, sesuai dengan tingkat level kebijaksanaannya kamu. Nah ini jadinya kebahagiaan yang dia nikmati sama dengan membuat hatinya kamu itu tuh jadinya pedih gitu. Jadi ya beberapa mari lihat di sini tuh cukup keras ya. Teriakannya kaum Scorpio di sini, kamu sedang menari-nari di atas penderitaannya aku. Wah, kayak gitu kamunya, kayak gitu. Menurut kamu dianya itu tuh tega menari-nari di atas penderitaannya kamu. Nah, jadi kayak yang apakah memang ada kebutuhan-kebutuhannya kamu yang sesungguhnya kamu harapkan dapat dari dia, tetapi ini orang semacam nggak ngeh, semacam dia itu tuh nggak ngerti, gitu loh. Jadi sedih hatinya kamu, karena memang ada beberapa ya, ada beberapa orang yang dia itu tuh
nggak bisa menyampaikan secara langsung dianya itu tuh ingin apa, dianya itu tuh maunya seperti apa. Dia nggak mau menyampaikan apa sih yang sedang dia rasakan, apa sih yang sedang dia pikirkan. Karena tentu banyak pertimbangan di situ ya. Apakah kemudian takut tidak didengarkan? Apakah kemudian takut ya justru nanti omongan diri ini dijadikan sebagai alasan bertengkar. Jadi bisa-bisa ini memang dari pola asuh ya. Jadi bisa-bisa ketika dengan ibu bapak ya hidup dengan keluarga asal. Di situ tuh penuh pressure. Ya. Memang ini masalahnya kita, kalau menurut Mari pribadi ya, masalah kita orang Indonesia, masalah laten gitu ya. Anak-anak itu tuh kayaknya nggak berhak didengarkan. Gitu loh. Nggak berhak. Jadi semua yang terjadi di dalam diri anak-anak itu tuh udah dihadapi sendiri. Karena nanti kalau komplain ngomong sama orang tua, oh kau anak durhaka ya, gitu. Ya malah kena kemplang, gitu ya. Diam kau, yang gitu itu ya, dimarahin. Diam kau. Anak kecil tahu apa, gitu ya. Kau anak kecil hanya bisa merengek, gitu. Ya kan? Dimarahin. Nah, jadi terbiasa akhirnya Mari lihat kamunya. Gitu ya. Akhirnya mendem gitu. Mendem aja. Gitu loh. Nah, jadi akhirnya kayak sudah banyak tumpukan-tumpukan rasa sedih di dalam dirinya kamu. Jadi itulah makanya Mari bilang kamu bisa dengan mudahnya jadi judgmental ya ke si seseorang ini. Gitu loh. Karena kamu selalu merasa tertekan jadinya gitu ya. Karena yang menurutnya dia baik belum tentu jadinya baik untuk kamu. Gitu loh. Iya, katakan misalnya gini ya. Memang benar dia itu tuh masakin kamu lauk pauk gitu. Tapi sesungguhnya kamu nggak seneng gitu ya. Lauk pauknya itu tuh yang misalnya ya nggak seneng yang pedes, nggak seneng yang terlalu asin, ya. Kamu nggak suka misalnya yang masakan model western misalnya. Ya kamunya itu tuh lebih milih sambal ikan asin. Ya kan modelnya gitu ya, nggak seneng kamu yang kayak sup apalah gitu ya, sup yang gitu tuh ya, nggak suka kamu gitu. Nah, tapi kamu di situ akhirnya jadi kayak diem aja, ya udah, akhirnya ngedumel aja dalam diri, gitu ya. Jadi numpuk. Jadi akhirnya dia sedikit aja ngelakuin apa, udah sensi kamunya, udah sensi. Nah tuh kan jahat dia sama aku kan, tengok tuh. Aku nih diem sama dia, tapi dia kayak seperti menganggap nggak ada masalah. Padahal dalam hatinya kamu itu tuh sudah bergemuruh di situ ya, sudah ribut dalam hatinya kamu. Ih nggak suka banget aku kayak gini, ih nggak betah, aku ini ya gitu kamunya kan. Kok dia nggak paham sih, kenapa sih dia nggak mengerti? Masa sih harus diomongin terus-terusan? Aku ini kan udah pasangannya dia, seharusnya dia lebih sensitif dong, lebih peka dong kepada aku gitu. Masa harus sudah ngomong dulu baru ngeh? Ya Bu, yo diperhatiin baik-baik. Aku ini tuh butuhnya yang kayak gimana. Nah, seperti itu. Ya. Dan ya begini terus caranya kamu. Mari lihat ngelakoni relationship ini dengan dia. Dan bahkan beberapa di sini terlihat hubungan kalian itu tuh sudah lama banget ya. Ada sudah 8 tahunan ya bersama. Tapi gitu, di dalam 8 tahun itu tuh Mari lihat banyak kamu merasa tertekan jadinya. Ya, sering kamu merasa tertekan. Gitu. Jadi ya beberapa yang kamu akhirnya yang kayak tengok tuh ya, dia istri, dia di rumah aja, enak-enakan dia di sana. Aku ini loh sebenarnya aku pengen kayak gini, tapi dianya nggak paham-paham. Nah, gitu. Jadi kayak kecil ya menurut kamu dirimu dalam relationship ini dengan dia. Gitu. Walaupun ternyata kalian sudah suami istri. Tapi bisa-bisa kok Mari agaknya ragu ya dengan kebahagiaannya kamu. Di sini ya. Agaknya memang sulit kamu ya.
bisa merasa gembira gitu. Kayak seolah-olah hubungan ini tuh senternya ada di dia, selalu tentang dia. Selalu tentang dia, selalu tentang dia gitu. Sangat jarang rumah tangga ini tuh mempertimbangkan tentang kamu gitu loh. Atau ya kalau kalian belum rumah tangga ya, kalian masih pacaran misalnya gitu. Jadi kayaknya hidupnya kamu itu tuh hanya untuk membahagiakan dia saja, tidak balance dengan bagaimana kondisi keadaannya kamu di sini. Dan yang jengkelnya kamu, dia itu tuh bisa menikmati banget gitu loh. Bisa dia menikmati banget gitu ya. Gampang banget dia misalnya yang dia kayak tertawa ketika dia beli baju baru, sementara kamu butuh nih kaos dalam baru sebab kaos dalammu sudah butek misalnya gitu ya. Kamu perlu nih kemeja baru gitu ya, sebab ya apalagi misalnya karena kamu itu tuh kantoran gitu ya, maunya itu tuh minimal lah dalam 1 kali sebulan beli 1 lembar baju gitu ya kan. Apalagi mungkin kamu butuhnya itu tuh karena kamu sering ketemu ya sama orang-orang yang berpengaruh gitu ya. Nggak lucu aja kalau pakaiannya itu aja gitu tuh ya. Nah, di sana. Tapi kok dia nggak ngerti gitu ya. Malah dia bisa ketawa-ketawa, dia nggak perlu kok itu baju baru saban minggu gitu. Nah, jadi bisa di sana tuh ada aja Marilah sebenarnya unek-uneknya kamu tentang si Yayang Bebeknya kamu ini gitu loh. Jadi bahkan bisa Mari lihat sudah hampir klimaks ini ya, rasa sebelnya kamu gitu ya, udah hampir klimaks gitu loh. Bisa-bisa bentuk dari perlawanannya kamu karena kondisi keadaan kalian ini tuh akhirnya kamu memilih untuk masa bodoh ya. Kamu bukannya legowo menerima, ya udahlah aku terima aja lah, ya memang begini pacarku, ya memang begini suamiku ini, istriku ini. Enggak. Tapi kamu yang lebih kayak udahlah aku masa bodoh aja, tutup mata aja lah. Nah seperti itu kamunya ya. Terutama untuk bulan Februari ini. Gitu. Kamu memilih untuk tutup mata aja, terserahlah dia mau kayak gimana. Nah, paling-paling ya kamu di sini mulai kamu berpikir, kayak gimana aku menyelamatkan dirinya aku ya. Ada beberapa sepertinya mau lari kamunya. Ada niatan kamu lari. Lari dari kenyataan bersama dengan si dia. Nah, beberapa cara pelariannya kamu adalah apa ya alasan supaya aku bisa pindah aja lah keluar kota. Nah, kayak gitu ya. Kamu mau menjauhkan dirinya kamu. Nah, beberapa sudah mulai nih ngeliat job di luar kota gitu ya. Kalau bisa itu tuh jobnya di tempat yang jauh gitu. Di sana. Jadi kalau ini rumah tangga, memang bisa saja bukan perceraian yang kamu tuju, tetapi pisah. Beda ya perceraian sama pisah. Gitu. Karena kamu kayak udah nggak tahan lagi. Mari lihat di sini, udah nggak tahan. Nah, mungkin saja juga ada pelarian dengan cara kamu mau cari di luar sana. Apa yang tidak kamu temukan dalam relationship dengan si dia. Gitu loh. Jadi bisa-bisa model pelariannya mencari sesuatu yang tidak kamu dapatkan. Ya, coba-coba untuk berani terkoneksi dengan pria lain, dengan wanita lain. Nah, bisa seperti itu. Ya. Beberapa mungkin pelarian untuk relaksasinya curi-curi waktu merokok misal. Gitu. Soalnya tadi kata Mari kan sudah terlalu menghimpit kamu rasa apa yang kamu alami ini. Mungkin ya udah coba-coba juga mau minum gitu ya, biar tenang aja gitu lah. Biar tenang, biar kalau nge-fly itu tuh bisa kayak terasa terlepas barang sebentar ya dari kenyataan dunia ini gitu. Beberapa ya tadi
mau cari kekasih yang lebih sayang sama aku. Bukan mencari istri, bukan mencari suami, tapi mencari kekasih. Itu mari lihat ya. Adalah pokoknya kamu cari-cari ide di sini. Cari-cari ide untuk bisa melepaskan ketegangan ya. Karena tekanan yang kamu rasa, kamu alami dengan si dia. Dan ya, ini lucunya ya, untuk beberapa ini ya. Ini tuh, kamu keselnya itu tuh bukan karena apa-apa. Ya, tapi anehnya di sini tuh kayak kamu cemburu sama anak. Ya. Karena bisa-bisa menurutmu perhatian pasanganmu ini tuh pindah ke anak kalian. Nah, jadi kamu benar-benar terabaikan di sini. Kamu ngambek di sini. Mari lihat ya. Kamu ngambek. Karena suamimu ini atau istrimu ini habis waktunya dia hanya untuk anak-anak. Jadi kamu sebagai pasangan ya, kamu sebagai istrinya dia, kamu sebagai suaminya dia, kayak ngerasa kamu ditelantarkan. Kamu ditelantarkan gitu lah. Nah, di sana. Ini biasanya sih dialami oleh laki-laki ya. Memang tidak banyak mari temukan kasus seperti ini, tapi ada. Gitu. Kayak ngerasa bahwa anak-anak menjadi alasan kurangnya perhatian dari si pasangan. Gitu loh. Ya, dan kalau dilihat energi dari pasangannya kamu sendiri, mari lihat seseorang ini tuh nggak ngerti ya. Sungguh-sungguh dia ini tuh nggak paham. Kamu ini tuh lagi apa, lagi seperti apa, lagi gimana. Nggak ngerti dia. Karena kamu ini tuh banyak diemnya. Jadi sangka-sangkanya si kawan ini, ya nggak ada problem gitu loh. Nggak ada problem. Lah kamu nggak pernah komplain. Gitu ya. Kamu nggak pernah ngomong gitu. Jadi ya dia melihat, wah luar biasa. Hubungannya aku dengan Scorpio ini tuh sangat luar biasa. Gitu ya. Wah, aku beruntung punya suami kayak Scorpio, punya istri kayak Scorpio, punya pacar kayak Scorpio, baik budi. Dia gitu, baik budi. Nah ya, aku mau kayak gimana aja, Scorpio-nya cuman diem saja. Gitu. Nggak pernah komplain, nggak pernah berkeberatan. Nah, situ dia ya. Makanya isu yang kamu tangkap ada dalam relationship ini, sebab karena tidak dia ketahui, maka tidak akan ada ini jalan keluarnya. Ya akhirnya inilah kamu jadi bermanuver-manuver sendiri. Malah dengan caranya kamu ini tuh bisa kamu hanya mengundang persoalan baru dalam hidupnya kamu. Sorry ya, mari bukannya mau nyalahin kamu, tapi mau ngasih pandangan sama kamunya. Gitu loh. Kalau pasangannya kamu ini, kamu minta apa dari dia? Mari lihat mau ini dia pertimbangkan itu untuk ngasih. Gitu loh. Asalkan yang benar ya. Asalkan yang benar. Bukannya semua yang kamu minta lantas dia iyain gitu. Ya nggak bisa juga ya. Ini orang dia akan menghitung itu. Gitu loh. Kalau kamu mintanya itu yang aneh-aneh, ya nggak bisa dianya. Ya, misalnya aneh-aneh dalam artian kayak katakan sebelnya kamu ini tuh karena dia kurang waktu sama kamu, karena dia lumayan sibuk ini mari lihat untuk beberapa bekerja gitu ya. Kalau kamu mau menyita waktunya dia di jam-jam sibuk ya, nah tentu dia akan kayak menunda ya, dia nggak akan mau gitu loh. Dia kalaupun dia lihat kamu pengen ngobrol sama dia, tapi dia akan tunda itu obrolan itu. Maksudnya dia, aku kerja dulu lah. Ini kan jam kerja. Nah gitu. Tapi setelah itu tuh pasti dia akan hubungin kamu gitu loh. Nah di sana ya. Nah, cuman ini bisa membincangkan apapun lah dengan dia. Kalau mari lihat dari energinya dia ya. Bisa. Mau ngomong apa aja, mau menyampaikan apa aja, diterima itu sama dia. Ini bukan orang yang tipe ngamuan ya.
apa sih kamu ini bawel banget gitu. Nggak mau dia tuh, ih ngomong apa kamu, kayak bocah aja kamu. Dia nggak, menurut Mari sih kayak ngeliat dari energi dia nggak akan nyepelein ya kalau kamu menyampaikan kondisinya kamu gitu. Kalau kamu mengutarakan apa maunya kamu gitu. Mungkin kalau dia bercanda sedikit ya, bercanda, kamu kurang perhatian ya, gitu ya. Macam anak muda aja masih minta perhatian pada sudah kakek-kakek misalnya. Kalau untuk canda-canda begitu ya pasti dia mau gitu ya, tapi bercandaannya, dibalik dari bercandaannya dia itu tuh jelas dia akan benar-benar menerima ya, menerima apa yang kamu maksudkan gitu ya. Kalau memang dia sanggup lakukan, maka dia akan lakukan. Kalau dia sanggup memberikan, maka dia akan memberikan. Gitu. Ya, di sana. Jadi, ya dengan komunikasi yang terbuka ke si pasangannya kamu, itu tuh akan jadi cara untuk meringankan bebannya kamu dalam relationship ini, bukannya ya akan memberikan persoalan baru sama kamunya gitu. Daripada kamu berinisiatif bermanuver sendiri di luar sana ya, justru itu tuh tidak memberikan dampak positif dalam jangka waktu yang panjang. Itu tuh hanya sebuah pelarian yang manis di depan tapi memiliki konsekuensi besar di kemudian harinya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di bulan Februari ini adalah bulan-bulan yang sesungguhnya sangat baik ya. Kalau kamu mulai belajar mengartikulasikan dengan baik ya. Apa yang kamu maksudkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik, mari awali dari inisial W ya. Ada warna, kemudian J ada Jakarta, K ada Kupang, N ada nanti, F ada Fajar, T ada Tegal, G ada gunung, A ada alam, I ada istimewa, P ada Padang, kemudian C ada catur. Nah, masuk kita ke zodiak di sini. Sagittarius hadir. Berikut ada energi dari Taurus, berikut ada Virgo, ada Gemini, dan kemudian ditutup oleh energi dari Leo. Oke lah, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.